Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari ini teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tetap semangat, ya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang berbicara untuk keperluan akademik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya keterampilan berbahasa itu salah satunya ada berbicara. Nah, setiap hari kita pasti melakukan proses ini, ya, baik berbicara terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, itu proses yang setiap hari ya kita lakukan. Nah, kita akan mempelajari itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk dulu kepada tujuan pembelajaran. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan cara berbicara untuk keperluan akademik, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang non akademik, tapi untuk sekarang kita pelajari dulu yang akademik. Oke, kita lanjut. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu yang pertama adalah konsep tentang berbicara. Apa itu berbicara, ya? Nah, kemudian yang kedua, cara menyusun bahan dalam berbicara. Bagaimana cara menyusun bahannya? Dan yang ketiga adalah berbicara untuk keperluan akademik. Nah, itu seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan berbicara dulu tentang konsep berbicara. Definisinya apa? Setiap hari kita melakukan itu, tapi kita tidak tahu berbicara itu apa ya, Bu? Nah, ini dia. Menurut Tarigan, berbicara ini adalah merupakan kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, ini yang diartikan sebagai berbicara. Berarti kita berbicara itu adalah termasuk komunikasi, ya, komunikasi kita terhadap orang lain yang isinya itu tentu ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, itu dia. Kita lanjut. Selain keterampilan berbahasa, berbicara itu juga merupakan yang pertama adalah ekspresi diri. Nah, jadi berbicara itu kita akan terlihat ekspresi diri kita. Ketika kita senang, ekspresi yang muncul dari berbahasa, ya, dari cara berbahasa kita seperti apa. Nah, ketika kita sedih, nah, apa yang kita ucapkan, nah, itu semua menunjukkan ekspresi diri kita, ya. Nah, yang kedua berkaitan juga dengan berbicara ini merupakan kemampuan mental motorik, ya. Kemampuan mental motorik. Nah, berarti di sini ada terjadi sinkronisasi, ya. Motorik itu berkaitan dengan cara berpikir kita, kemudian dikaitkan dengan cara bicara kita, ya. Apa yang kita pikirkan itu akan sinkron dengan apa yang kita ucapkan, ya. Seharusnya begitu. Jadi ada integrasi antara apa yang ada di otak kita dan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita pernah dengar sebelum kita berkata atau berbicara, maka lebih baik kita pikirkan dulu apa yang mau kita bicarakan. Nah, ini dia, ya. Jadi yang selanjutnya, berbicara juga merupakan proses simbolik, ya. Contohnya seperti ini. Simbolik itu artinya tanda, gitu ya. Berarti bisa merupakan suatu pertanda ketika kita misalnya menyetujui atau menyepakati terhadap pendapat orang lain, ya. Nah, dengan kita berbicara, kita bisa menyampaikan bahwasanya kita setuju dengan pendapat orang lain, ya. Jadi tidak hanya itu sih, banyak ya yang merupakan suatu simbolik gitu. Banyak sekali. Nah, kemudian yang keempat itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu, ya. Kita berbicara pasti ada momen-momen tertentu, ya. Ketika kita berbicara seperti sekarang, saya berbicara dengan situasi dan kondisi perkuliahan kita gitu. Kemudian ketika misalnya sedang rapat, kemudian diminta gagasannya, maka kita akan melakukan proses bicara itu tadi.
Jadi ada momen-momen tertentu gitu, kapan kita harus berbicara. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada proses komunikasi ya, ada bagannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya komunikator, lalu ada juga komunikan. Komunikator di sini adalah orang yang memberikan informasi atau pesan ya. Nah, kalau komunikan ini adalah orang yang menerima pesan itu tadi, lawan bicara kita ya. Nah, di sini pesan informasi yang diberikan yang sedang diproses dari proses komunikasi atau berbicara itu tadi. Nah, ini dilakukan dengan media. Nah, medianya di sini apa? Medianya ini adalah bahasa yang kita gunakan. Apakah bahasa Jawa, bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris ya. Asalkan keduanya ini sama-sama mengerti bahasa tersebut gitu. Nah, kalau tidak dimengerti oleh salah satu, maka ini tidak akan terjadi eh, komunikasi yang lancar, ya. Nah, kita lihat di bawahnya di sini ada feedback. Feedback atau dalam bahasa Indonesianya tuh umpan balik ya atau respon. Nah, jadi setelah pesan ini disampaikan, maka akan ada feedback dari lawan bicara kita, dari komunikan gitu. Seperti ini contohnya. Eh, Bagas, hari ini Ibu tidak masuk ya. Lalu Bagas memberi feedback, oh iya Bu, baik, terima kasih atas informasinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada feedback, ada respon yang diberikan dari lawan bicara kita. Kalau tidak ada feedback ataupun respon, nah berarti ini patut dipertanyakan apakah lawan bicara kita mengerti apa yang disampaikan. Nah, kalau tidak dimengerti, nah apa faktor yang mendukung terjadinya bahwasanya lawan bicara kita tuh nggak mengerti. Nah, ini prosesnya ya. Kemudian kita lanjut cara menyusun bahan dalam berbicara. Nah, ini ada 4 ya. Dalam berbicara dalam hal ini tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi ya. Nanti kita akan masuk di bagian selanjutnya. Nah, ini yang pertama, kita siapkan dulu materi yang paling disukai atau digemari. Jadi kalau misalnya dalam berbicara dalam konteks yang resmi, kita siapkan dulu materinya. Seperti kita mau melakukan presentasi, seperti saya sekarang ini, saya pasti menyiapkan materi dulu baru saya berbicara, ya. Baru saya presentasikan gitu. Kemudian yang kedua, memasukkan pengalaman berkesan yang pernah dialami. Silakan kalau ada momen-momen yang berkesan ya, yang manis gitu, yang mau di-share teman-teman, silakan gitu. Nah, kemudian selipkan simpulan. Tentu harus ada simpulan dari keseluruhan penyampaian itu gitu. Simpulannya berupa apa? Nah, itu harus ya. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang baik. Gestur tubuh ya. Usahakan badan kita tetap tegak, terlihat semangat, energik ya. Jangan loyo. Kalau kita sudah loyo, audiens yang mendengarkan percakapan kita, pembicaraan kita ya kurang semangat juga jadinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Nah, di sini ada 4 kegiatan. Nah, teman-teman pasti bisa nih semuanya ya. Yang pertama adalah presentasi. Nah, nanti dalam perkuliahan kita akan ada presentasi. Nah, di sini teman-teman akan belajar cara berbicara dalam hal mempresentasikan hasil diskusi teman-teman gitu. Presentasi tentu ada nanti yang namanya moderator, kemudian yang menjadi pemakalahnya siapa, pemateri ya. Kemudian diatur juga yang bertanya siapa. Nah, itu teman-teman akan belajar mengkomunikasikan gagasan, pikiran, pendapat. Nah, seperti itu ya. Tentunya di dalam presentasi ini kita membutuhkan apa namanya slide presentasi yang menarik ya supaya audiens yang menyaksikan presentasi kita juga ikut tergugah gitu, semangat, nggak bosan gitu. Nah, salah satunya ya ini tadi saya menggunakan aplikasi Canva. Ya, kalau teman-teman mau pakai Microsoft PowerPoint ya silakan, tergantung teman-teman menguasai aplikasi yang mana. Gitu. Kalau menurut saya Canva lebih menarik dan template-nya itu lebih banyak gitu. Oke. Kemudian yang kedua itu seminar ya.
seminar di sini pasti teman-teman kalau di masa pandemi ya, ini sekarang banyak banget kan seminar ya. Kalau nge-Zoom ya namanya webinar ya. Webinar karena melalui web gitu. Ya. Nah, jadi kalau seminar ini juga kita harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara. Seperti tadi, siapkan dulu materinya sematang-matangnya ya. Kemudian masalah waktu juga harus on time ya, jangan telat. Dan ada batasan-batasannya ketika pemaparan berapa menit, lalu tanya jawab berapa menit, apakah ada tanya jawab, nah itu diatur nanti. Kemudian sesi diskusinya bagaimana ya. Nah, kemudian pidato. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melakukan pidato baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Ketika kita berpidato itu pasti kita harus memiliki kemampuan dalam hal speak ya di depan publik ya. Terutama teman-teman kalau yang demam panggung ya. Nah, ini pasti akan merasa kesulitan untuk berbicara di depan umum. Karena kalau orang yang menyampaikan pidato itu harus berani ya, harus berani, harus semangat, berapi-api ya, tidak ya sebisa mungkin tidak ada kesalahan begitu dalam penyampaiannya. Ya, jadi pidato ini bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan berlatih ya. Kita bisa berlatih di depan kaca untuk melatih keberanian kita, cara berbicara kita, gestur tubuh kita. Nah, kita berlatih terus-menerus untuk bisa berani berpidato di depan banyak orang ya. Kemudian yang keempat, belajar mengajar. Nah, belajar mengajar ini seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita sedang melakukan proses belajar mengajar ya. Berbicara satu sama lain, saya berbicara, kemudian nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, berbicara juga. Nah, ini adalah proses berbicara dalam keperluan akademik. Nah, jadi berbicara itu teman-teman, berbicara itu adalah kegiatan sehari-hari kita yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan proses komunikasi yang baik. Ada juga yang tidak baik. Nah, apa sih yang menyebabkan pembicaraan kita itu jadi tidak baik? Apakah karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, ya kan, sehingga membingungkan lawan bicara kita, tidak mengetahui maksud dari pembicaraan kita itu apa. Nah, jadi perlu ada sinkronisasi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita mau berbicara, lebih baik kita pikirkan terlebih dahulu apa, gagasan apa yang mau kita ungkapkan. Ya. Dan ingat jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini ya. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, begitu. Nah, sebenarnya berbicara ini juga dalam keperluan akademik itu banyak sekali. Nah, selama perkuliahan kita ini, teman-teman tentunya akan belajar bagaimana cara berbicara yang baik dan benar. Ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.